어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Emila Dwi Oktaviani. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai sastra angkatan 90-an sekaligus menganalisis salah satu karya sastra pada angkatan tersebut. Nah, teman-teman tonton sampai selesai ya. Karya sastra di Indonesia pada kurun waktu setelah tahun 1990 ditandai dengan banyaknya roman percintaan dengan sastrawan wanita yang lebih menonjol daripada sastrawan laki-laki. Angkatan 90-an memberikan nafas terutama surrealisme pembongkaran bahasa dan mulai memunculkan masalah gender. Memasuki era tahun 90-an penuh kebebasan ekspresi dan pemikiran. Dengan ditentukannya percetakan, maka karya sastra jadi bersifat lebih individu. Seorang pengarang menulis pribadi, kemudian sampai juga secara pribadi ke tangan pembacanya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai karakteristik angkatan 90-an. Yang pertama, kecenderungan dominan dari penyairnya yaitu lebih menyodorkan unsur asketik di antara kerumunan tema-tema sosial pada generasi penyair 90-an. Yang kedua, semakin banyak karya-karya sastra yang diterbitkan tanpa rasa ketakutan apapun. Yang ketiga, ditandai dengan banyaknya roman percintaan. Yang keempat, mulai membahas masalah gender. Dan yang kelima, mulai muncul sastrawan-sastrawan wanita yang menonjol. Adapun sastrawan-sastrawan pelopor angkatan 90-an yaitu Ayu Utami, Jenar Maesa Ayu, dan Ahmadun Yosi. Selanjutnya kita akan menganalisis unsur intrinsik dari salah satu karya sastra angkatan 90-an yaitu novel Saman karya Ayu Utami. Nah, Saman ini adalah novel pertama karya Ayu Utami yang diterbitkan oleh Kepustakaan Populer Gramedia pada bulan April 1998. Novel ini berkisah tentang seorang mantan pastur bernama Saman dan 4 perempuan yang bersahabat dari kelas 6 SD sampai mereka dewasa, yaitu Yasmin Moninka, Sakuntala, Cokorda, dan Laila. Novel Saman mengambil tema seksualitas dari perspektif perempuan yang masih tabu pada masanya sehingga mengundang kontroversi. Latar belakang novel ini adalah Indonesia pada tahun 80-an dan 90-an pada masa rezim Orde Baru memerintah dengan otoriter. Tokoh-tokoh dalam novel ini harus bergulat dengan kondisi sosial, politik, dan budaya Indonesia pada masa itu. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan unsur intrinsik dari novel Saman karya Ayu Utami ini. Yang pertama yaitu tema. Tema dari novel Saman adalah seksualitas dari perspektif perempuan yang masih tabu. Maksudnya, dalam novel ini, kisah yang diceritakan adalah banyak membicarakan masalah seks yang vulgar seperti bagaimana ketika tokoh Laila dan Sihar berada di hotel. Yang kedua yaitu alurnya. Dalam novel Saman, penulis menggunakan alur campuran karena dalam novel Saman ini penulis membuat latar waktu yang berbolak-balik. Unsur intrinsik selanjutnya yaitu latar atau setting. Yang pertama yaitu latar tempat. Latar tempat pada novel Saman karya Ayu Utami ini yaitu di pertambangan minyak, Desa Prabu Mulih, New York, hotel, dan taman. Sedangkan latar waktu pada novel Saman karya Ayu Utami ini terjadi pada masa rezim Orde Baru. Nah, yang ketiga yaitu latar suasana. Suasana pada novel ini pastinya beragam, tapi yang lebih menonjol adalah suasana menegangkan, mencekam, dan menyedihkan. Dan unsur intrinsik terakhir yang saya analisis yaitu amanat. Amanat pada novel Saman karya Ayu Utami ini saya dapatkan 3 poin. Yang pertama, sebagai pemimpin harus bijaksana dan mau mendengarkan pendapat anggotanya. Yang kedua, sebagai seorang suami harus setia terhadap pasangannya. Dan yang ketiga, jangan memperlakukan orang yang keterbelakangan dengan semena-mena. Nah, jadi itu tadi merupakan penjelasan mengenai angkatan 90-an beserta
contoh dari karya sastra angkatan tersebut. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.